Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Karnia. Saya dari kelas P5G. NIM saya 2311231. Baiklah, di sini saya dari kelompok 10 dengan judul materi kami yaitu tentang kemitraan dan jaringan dalam pendidikan Islam. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Iswandi, yang kedua ada Misha Syafitri, yang terakhir itu ada saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya jelaskan itu mengenai tentang tantangan kemitraan dan jaringan dalam pendidikan Islam. Walaupun kemitraan dan jaringan itu sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan Islam, namun pada kenyataannya pelaksanaannya itu dilakukan dengan tidak mudah. Ada beberapa hal atau ada beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh lembaga pendidikan Islam. Yang pertama yaitu tantangannya keterbatasan sumber daya. Banyak lembaga pendidikan Islam itu kekurangan dana, fasilitas, tenaga yang kompeten. Sehingga hal ini menyebabkan lembaga pendidikan itu sulit kerjasama untuk dalam cakupan yang lebih luas. Contohnya, lembaga pendidikan Islam ingin melakukan kerjasama terhadap dunia usaha dan atau dengan lembaga lainnya. Namun karena adanya keterbatasan seperti dana atau tenaga yang kompeten, ini menyebabkan kemitraan yang dilakukan itu sebagai bentuk rencana saja atau wacana saja, sehingga pelaksanaan nantinya itu tidak akan berjalan dengan baik. Terus yang kedua, tantangan yang kedua itu kurangnya pemahaman akan pentingnya kemitraan. Sebagian pengelola lembaga pendidikan Islam itu menganggap kemitraan itu hanya sebagai pelengkap atau formalitas saja. Kerjasama yang dibuat itu hanya untuk memenuhi kebutuhan administrasi, bukan dibuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Terus yang ketiga, perbedaan tujuan dan kepentingan antar pihak. Dalam kemitraan, lembaga pendidikan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti orang tua, pemerintah, masyarakat, dan badan usaha. Lembaga pendidikan lebih memfokuskan kepada pembentukan karakter dan nilai agama. Sementara pihak lain terkadang itu hanya mementingkan kepentingan ekonomi atau keuntungan tertentu. Selanjutnya materi yang keempat, tantangan yang keempat itu komunikasi yang kurang efektif. Jika kerjasama akan sulit dilakukan jika pihaknya itu komunikasinya itu kurang lancar, seperti kurangnya koordinasi, jarangnya melakukan pertemuan, tugas yang kurang jelas. Hal ini akan menyebabkan sebuah kesalahpahaman. Selanjutnya yang kelima, tantangannya itu masalah birokrasi dan administrasi. Masalah birokrasi dalam proses perizinan itu cukup panjang dan aturan yang sulit itu akan menyebabkan atau akan menghambat pelaksanaan kemitraan. Selanjutnya yang keenam, keterbatasan pemanfaatan teknologi. Di era digital seharusnya kemitraan itu dapat dilakukan melalui jaringan online. Namun karena sebagian atau tidak semua lembaga pendidikan itu mempunyai kemampuan atau fasilitas yang cukup memadai. Yang keenam,
yang ketujuh, kurangnya pemahaman terhadap kurangnya evaluasi terhadap kemitraan yang sudah berjalan. Kerjasama yang telah dilakukan namun tidak dievaluasi dengan baik, hal ini akan menyebabkan kerjasama yang dilakukannya tadi itu tidak akan berjalan dengan baik atau tidak akan berhasil atau gagal. Terus yang ke-8, kemitraan itu harus dilandaskan dengan nilai-nilai agama seperti nilai keikhlasan, nilai kejujuran, nilai amanah, dan tanggung jawab. Jadi, sebagai penutup, pada bagian tantangan ini saya menyimpulkan bahwa kemitraan dan jaringan dalam pendidikan Islam memang sangat penting, tetapi juga menghadapi banyak hambatan. Tantangan-tantangan tersebut harus disadari sejak awal agar lembaga pendidikan Islam dapat menyiapkan strategi yang tepat dengan pengelolaan yang baik. Komunikasi yang terbuka serta berpegang pada nilai-nilai Islam. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dan kemitraan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi dunia pendidikan Islam. Untuk mengatasi berbagai tantangan tadi, adapun solusinya yaitu yang pertama dengan penguatan kapasitas internal lembaga pendidikan Islam. Penguatan ini dapat dilakukan dengan peningkatan sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yang kedua, solusinya itu merupakan misalnya dengan pembentukan sistem dan struktur pengelolaan kemitraan. Yang terakhir, perubahan paradigma juga merupakan solusi strategis dalam implementasi kemitraan pendidikan Islam. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.